Halo teman-teman semua, berjumpa kembali bersama saya, Pandu Median Pratama. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar menganalisis teks negosiasi. Teman-teman semua, pasti kalian sudah paham jika kita berbicara tentang analisis teks, pasti tidak jauh dari struktur teks dan unsur kebahasaan yang terkandung dalam sebuah teks. Nah, dalam teks negosiasi juga memuat struktur teks. Kira-kira menurut kalian apa saja ya struktur teks negosiasi? Lalu unsur kebahasaan apa pula yang terkandung di dalam teks negosiasi? Struktur teks negosiasi ada 6. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah permintaan, yang ketiga adalah pemenuhan, yang keempat adalah penawaran, yang kelima persetujuan, dan yang keenam atau terakhir adalah penutup. Sebelum kita coba analisis struktur teks negosiasi, coba kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan struktur yang berada di awal kalimat dari teks negosiasi. Sebagai pembuka, bisa berupa salam atau sapaan untuk memulai proses negosiasi. Nah, itu adalah bagian orientasi. Lalu yang kedua, bagian permintaan. Permintaan merupakan hal yang akan dirundingkan atau dibutuhkan. Misalnya, ada seorang ibu ingin membeli sayur. Nah, pada tahap ini kalian bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kalian. Yang ketiga, pemenuhan. Pemenuhan merupakan kesanggupan dari suatu pihak atas pihak lainnya. Misalnya, pedagang memiliki sayur yang dibutuhkan oleh si ibu tadi. Cara gampangnya seperti apa yang kita butuhkan akan disediakan oleh pihak terkait. Tapi pada tahap ini belum ada penawaran ya. Yang keempat, penawaran. Penawaran terjadi ketika dibutuhkan proses perundingan atau tawar-menawar. Ini merupakan bagian inti dari negosiasi. Misalnya, ibu tidak setuju dengan harga sayur yang ditawarkan oleh si penjual. Maka ibu meminta supaya harga diturunkan atau mungkin ada bonus yang lainnya. Yang kelima, persetujuan. Di bagian persetujuan, seketika sudah melewati proses tawar-menawar, maka diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak. Persetujuan ini merupakan jalan tengah yang diambil dan harus tetap menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah penutup. Bagian penutup merupakan bagian akhir dari proses negosiasi. Biasanya pada bagian ini terdapat kata terima kasih atau diakhiri dengan ucapan salam. Untuk memudahkan pemahaman kalian tentang struktur teks negosiasi, silahkan perhatikan contoh berikut ini. Nah, selain struktur teks, kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi juga harus tercapai. Setidaknya ada 6 kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, harus berwujud kalimat dialogis atau percakapan antar tokoh dengan kalimat langsung dan tak langsung. Yang kedua, menggunakan kalimat yang menyatakan hubungan kausalitas dan disertai dengan kata karena, sehingga, dan sebab. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang untuk sapaan seperti Anda, Bapak, Saudara, dan sebagainya. Yang keempat, berisi kalimat persuasif yang santun dan tidak menjatuhkan, seperti adanya kata mohon, kata harap, dan kata minta. Nah, itu santun seperti itu. Yang kelima, menggunakan kalimat bersyarat dengan pengandaian, seperti adanya kata jika atau seandainya. Yang keenam, menggunakan ragam baku atau tidak baku, itu boleh disertai dengan interjeksi. Nah, seperti itulah contoh dari analisis teks negosiasi berdasarkan strukturnya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.